hero. Yeah, I'd wear your heart like a symbol. I couldn't save you from my darkest truth of all. 'Cause I can't get it out of my head. No, I can't shake this feeling that crawls in my bed. I try to hide it, but I know you know me. I try to fight it, but I'd rather be free. Oh, 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 yeah. Can we meet in the middle? Oh, yeah. 'Cause you were just like me before. Now you'd rather leave me than to watch me die in your arms. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia bukti nyata kampanye menanam pohon kelompok 2 kelas 87. Selamat menyaksikan ya. Masuk. Ibu izin presentasi ya, Bu. Presentasi kampanye. Oke, silakan. Aja semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Jangan galau-galau, jangan ente-ente. Di sini kita berceria-ria mendengarkan kelompok saya yang akan berkampanye tentang menanam pohon. Ada kingkong lagi makan terasi. Jangan bengong, ayo simak presentasi. Oke, lanjut ke topik cekidot. Menanam pohon termasuk bukti kebanggaan dan kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Menanam pohon atau kita sebut saja bercocok tanam bisa juga menjadi hobi dari sebagian orang karena kegiatannya tidak sulit dan tidak rumit. Dan juga menyerukan, yaitu dengan cara mengolah lahan dan menanam bibit yang diperoleh dari biji-bijian, batang tumbuhan, umbi-umbian ataupun cangkok yang menghasilkan bunga atau buah yang dapat dipanen dengan kita sebut kegiatan bercocok tanam. Dengan bercocok tanam yang baik, hasil yang dapat dipanen pun berlipat ganda. Contoh hasil bercocok tanam adalah buah-buahan, sayur-sayuran, dan inilah yang dicari orang untuk diolah menjadi makanan yang lezat dan bergizi. Nah, itu tadi kan mengenai pengertian menanam pohon. Sekarang tujuan menanam pohon. Apa sih tujuan menanam pohon itu? Menanam pohon itu dapat membuat rumah menjadi lebih sejuk, adem, terus tenang, sama udara juga bisa lebih bersih. Kenapa pohon tuh bisa membuat rumah itu menjadi lebih sejuk? Karena pohon itu kan punya daunnya, itu melindungi area sekitarnya dari paparan sinar matahari. Dan pohon juga kan menyerap karbon dioksida. Makanya kalau misalnya ada rumah yang banyak pohon-pohonnya, itu pasti rumahnya biasanya lebih tenang, adem, sejuk. Oh ya, menanam pohon juga merupakan tindakan yang dapat mengurangi polusi udara dan dapat menghijaukan bumi. Biasanya itu dilakukan di hutan. Apa saja sih manfaat serta fungsi menanam pohon? Yang pertama, sebagai sumber makanan. Yang kedua, mengendalikan suhu udara. Pohon juga dapat mengurangi polusi udara karena pohon dapat menyerap gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh lingkungan sekitar. Pohon dapat mencegah pemanasan global juga dan polusi udara. Yang setelah itu, pohon dapat mencegah polusi udara sebab keempat yaitu sebagai sumber obat-obatan herbal. Yang kelima sebagai penghasil oksigen. Yang keenam menjaga kualitas tanah. Yang ketujuh mengatur siklus air. Yang kedelapan dapat menyejukkan rumah ketika musim panas. Yang kesembilan adapun juga dapat merendam kebisingan. Ada seseorang yang mengatakan bahwa pohon dapat merendam bunyi dikarenakan
Pohon dapat mengabsorpsi putaran bumi dengan batang dan daunnya. Yang terakhir dapat mencegah banjir, yaitu yang berarti pohon dapat menyerap air. Lalu lanjut ke bagian masalah. Masalah pertama adalah apa sih akibatnya untuk orang yang malas, untuk orang yang merusak tanaman secara sembarangan. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, merusak pohon atau tanaman secara sembarangan dapat menyebabkan lingkungan menjadi kering, gersang, dan tidak nyaman untuk dipandang. Apalagi merusaknya dalam jumlah banyak, tentunya dapat berdampak bagi kehidupan selanjutnya. Salah satunya adalah terjadinya bencana alam, yaitu banjir dan tanah longsor. Salah satu perlakuan merusak pohon atau tanaman adalah penebangan pohon secara liar, dan salah satu cara menyelamatkannya adalah melakukan reboisasi atau yang biasa disebut penghijauan kembali. Mengapa sih kita harus melakukan reboisasi? Jawabannya karena pohon atau tanaman berfungsi baik berfungsi yang sangat baik atau sangat penting untuk kehidupan dunia. Salah satunya adalah penyimpanan cadangan air dan penghasil oksigen melalui proses fotosintesis. Jika pohon atau tanaman banyak yang rusak, otomatis oksigen atau udara yang dihirup manusia juga ikut berkurang. Nah, sekarang apa akibat jika kita malas-malasan untuk menanam pohon? Jadi, akar pohon itu menyerap airnya jadi tidak maksimal karena yang pasti karena pohonnya itu dikit. Jadi, bisa menimbulkan lingkungan sekitar itu nggak sejuk, terus juga sering banget banjir. Jadi for your information, banjir itu datangnya itu bukan cuma karena saluran yang mampet, tapi bisa juga karena popularitas pohon yang sangat minim di daerah lingkungan kalian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sekarang waktu yang kita kampanye. Dengan menanam pohon satu bibit akan menumbuhkan satu kehidupan. Jadi, ayo kita menanam pohon. Setiap kehidupan dimulai dari satu pohon. Jaga bumi kita tetap hijau. Pohon adalah makhluk hidup sejuta manfaat. A tree for the future. One tree is enough to save us all. Mari kita menanam pohon untuk masa depan bumi kita. Ada pepatah yang mengatakan, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Maka, yang berarti apa yang kita lakukan yaitu kebaikan, maka kelak pun kita akan mendapatkan kebaikan juga. Menyelamatkan pohon, menyelamatkan kehidupan. Ayo ulurkan tangan untuk menanam pohon. Ayo menanam pohon. Kalian masih malas-malasan untuk menanam pohon, padahal pohon itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, mohon maaf apabila presentasi kita kurang sempurna, karena yang sempurna mungkin pada saat kita masih bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dibicarakan baik-baik, jangan mencari yang lebih baik. Tak kenal maka tak sayang, tadi lupa kenalan, sekarang kita kenalannya. Saya Reva Jasmine Naura Zerli. Saya Sabrina Kila Putri. Saya Azril Rafaela Putri. Saya Naura Nur Syifarida. Saya Aluna Safa Latifah Chandra. Saya Liatu Wiramawati. Saya Farah Ulia Syifa. Dan saya Siti Rahmah. Baik, dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatan antara kita. Nah, ini dia kampanyenya dengan kita membacakan poster yang telah kita buat kepada teman-teman kita dan guru kita juga dong, yaitu Bu Lili Nurhurati. Semua bisa mengerti, hanya kamu tetap tinggal karena kamu yang paling sehati. Kita saling mengandalkan, kita saling membanggakan. Oh, saya pikir begitu saja ya. Ternyata bagus. Masya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeliat video ini. Maaf apabila tadi kata-kata di awal tersendat-sendat. Dan terima kasih sudah diklik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada PR nggak? Gak ada kayaknya. Udah mati belum ya, Kak? Kayaknya belum deh, nggak tahu deh. Terus kita balik mau Jauh juga. Mau udah ada sama video CS sama orang mati. Botak. aja gak sih? Kalian berdua jangan begitu. Itu
Tapi sama saja kalian boros energi listrik. Benar itu, hal kecil yang kalian sepelein bisa berdampak besar bagi dunia. Yaudah, kita balik ke kelas, kita makan. Balik. Hari kita lakukan aksi 3M yuk. Tiga M itu matikan listrik di kelas saat tidak digunakan. Nah, yang kedua, cabut kabel listrik dari stop kontak yang sudah dimatikan dari sumbernya. Dan yang terakhir adalah memilih peralatan dengan label hemat energi. Pulang elit, matikan listrik sulit. Mewujudkan konservasi air di sekolah merupakan suatu tantangan tersendiri bagi semua warga sekolah. Yuk kita terapkan perilaku yang mencerminkan konservasi air. Dimulai dari menghemat penggunaan air. Nah, supaya kita terhindar dari dampak buruk perilaku pemborosan air, kita harus menghemat air yang kita gunakan sehari-hari.